Kami mahasiswa-mahasiswi Katolik Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, akan menampilkan sebuah drama yang diambil dari kitab Lukas, bab 15 ayat 11 sampai dengan 32, tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya Tiovan Arnando memerankan sebagai pemeran utama, yaitu seorang anak bungsu. Saya Fabianus Ferdinand akan memerankan anak sulung. Saya Julio Promitorandi, saya akan memerankan sebagai ayah. Saya Faustina Tarawi Feva Vileka, peran saya adalah perempuan yang penjual harta. Saya Triponia, perannya sebagai majikan. Saya Tesariania berperan sebagai hamba 1. Saya Rosaria Putri berperan sebagai hamba 2. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Baiklah, jika engkau meminta sebagian dari harta kita, akan diberi engkau sebagian dari harta. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kenapa hanya ini? Aku ingin yang lebih besar. Tapi anakku, ini adalah harta satu-satunya yang dimiliki oleh bapamu. Berikan kepadaku, aku mau yang itu. Akan kujual seluruh harta ini dan aku akan pergi ke negeri yang jauh untuk berfoya-foya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi ke bapakku, dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak pantas lagi menjadi anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku tidak pantas lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hidup dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Rumah bapakku. Apa maksud dan arti semua ini sebenarnya? Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambo, karena yang mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, Telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Terlebih kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. kata ayahnya kepadanya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perumpamaan tentang anak yang hilang memberikan kesan yang sangat mendalam tentang kasih Allah yang tak terbatas dan penuh pengampunan. Kisah ini menunjukkan bahwa seberapa jauh manusia tersesat, Allah tetap menanti dengan sabar dan siap menerima mereka yang mau bertobat dengan tulus. Sikap ayah yang berlari menyambut anaknya mengabarkan cinta Tuhan yang tidak menuntut, tetapi memulihkan. Sedangkan anak sulung mencerminkan manusia yang mudah merasa iri dan sulit bersyukur atas kebaikan Allah bagi orang lain. Melalui perumpamaan ini, kita diajak untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita hidup seperti anak yang tersesat, atau seperti anak sulung yang lupa bersyukur? Injil ini mengingatkan bahwa pertobatan membawa sukacita besar dan kasih Bapa selalu terbuka bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Semoga dengan persembahan kami tadi, iman saudara-saudari diperkuatkan. Sekian dan terima kasih. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame